Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Raffe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue juga udah sampai ke session 25 ya dari kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, melihat Jiu Ying yang tiba-tiba berlutut di hadapan Xiaoyan, saat ini Xiaoyan pun kaget. Dia lalu melompat ke belakang. Sementara itu, kelinci Bingyu tuh lalu berkata, "Hei, cacing berkepala 9, jangan lupa, kamu sudah bilang bahwa kamu tidak akan pernah melanggar janjimu. Dan kamu harus memenuhi janjimu itu, apapun yang terjadi," ucap dari Bingyu tuh. Mendengar itu, Jiu Ying pun lalu menjawab, "Janji? Janji apa? Aku sudah lupa. Aku harap yang mulia kali ini memaafkanku karena aku sudah menyerang Anda sebelumnya," ucap dari Jiu Ying kepada Xiaoyan. Saat melihat wajah Jiu Ying, Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa sekarang. "Baiklah, tetapi bisakah kamu berubah menjadi bentuk yang sebelumnya saja?" ucap dari Xiaoyan. Karena Jiu Ying ini telah berubah menjadi sosok manusia dan penampilannya benar-benar membuat Xiaoyan sedikit merasa cemas. Setelah tercengang beberapa saat, Jiu Ying pun harus mengikuti kata-kata Xiaoyan ini dan berubah menjadi bentuk tubuh yang besar lagi. Meskipun terlihat menakutkan, namun ini terlihat jauh lebih normal daripada dia harus melihat wajah 9 mata yang ada di wajahnya ya saat ini, dan wajahnya itu terlihat memelas. Namun mungkin nanti di scene ini Jiu Ying ini akan terlihat seperti lucu. Ya seperti itulah. Makanya Xiaoyan meminta Jiu Ying untuk kembali ke tubuh yang sebenarnya saja. Namun meskipun auranya memang sedikit familiar, tetapi sepertinya ada perbedaan kepada diri Anda sekarang, tanya dari Jiu Ying sambil memandang mengamati Xiaoyan ini. Dan dia bisa dengan cepat memastikan bahwa ini bukanlah yang mulia yang dia kenal seperti dulu. Meskipun begitu, Jiu Ying tetap menundukkan kepalanya di depan Xiaoyan. "Ya, aku mengerti. Memang aku bukanlah Junsang, karena Junsang sudah mati," ucap dari Xiaoyan. "Apa yang kamu katakan tadi? Jadi, yang mulia telah mati," ucap dari Jiu Ying mendengar perkataan Xiaoyan ini. "Tidak mungkin. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Yang mulia Junsang sangatlah kuat, jadi tidak mungkin yang mulia bisa mati. Lalu apa hubungan kamu dengan yang mulia Junsang?" tanya dari Jiu Ying. "Aku hanyalah reinkarnasinya saja," jawab dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, Jiu Ying pun lalu terdiam lagi. Ini tentu saja menjelaskan mengapa dia bisa merasakan aura yang familiar dari tubuh Xiaoyan ini. "Yang mulia telah mati. Bagaimana caranya yang mulia bisa mati?" tanya dari si Jiu Ying lagi. Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya saat ini tanpa daya. Karena saat ini dia juga belum bisa membangkitkan ingatan Supreme sepenuhnya. Dan juga dia tidak tahu mengapa Junsang ini bisa mati seperti itu. Sampai sekarang dia hanya mendapatkan beberapa ingatan saja. Jika dia adalah reinkarnasi biasa, seharusnya dia dapat secara bertahap membangkitkan semua ingatan tentang kehidupan Junsang sebelumnya. Namun sekarang Xiaoyan belum mendapatkan ingatan Junsang. Ini mungkin menunjukkan bahwa Junsang telah sepenuhnya menghapus ingatannya ketika Junsang akan mati. Ada juga kemungkinan bahwa Xiaoyan ini adalah reinkarnasi terakhir jadi Junsang. Jadi ingatannya sedikit terhapus. Tentu saja ini juga yang diingatkan oleh Xiaoyan karena dia sedikit atau dia sendiri tidak membutuhkan ingatan Junsang saat ini. Karena dia masih ingin menjadi dirinya sendiri. Begitu dia memiliki ingatan dua orang dalam satu tubuh, maka kehidupannya akan terasa sangat aneh. Mungkin Junsang juga berpikir demikian. Dan dia tidak ingin menyerahkan semua ingatannya kepada reinkarnasinya begitu saja. "Jadi, Anda tidak memiliki ingatan yang mulia?" tanya dari Jiu Ying yang kebingungan. Xiaoyan pun akhirnya menggelengkan kepalanya. "Yang mulia telah mati." Dan ini benar-benar konyol. Aku telah menunggunya selama puluhan ribu tahun di sini.
Tetapi aku tidak mengharapkan hasil yang seperti ini pada akhirnya, ucap dari Jiuying. Xiaoyan tidak tahu bagaimana hubungan antara Jiuying dan juga Junsang sebelumnya. Tetapi tampaknya Junsang adalah penguasa Jiuying. Namun Junsang meninggalkannya di sini. Apakah kamu sangat mengenal Junsang? Tanya dari Xiaoyan. Aku memang telah mengikuti Yang Mulia hingga pergi ke banyak dunia. Dan tentu saja aku tidak berani berkata bahwa aku dapat memahami semua pikiran dari Yang Mulia. Namun sudah banyak waktu yang aku habiskan bersamanya. Semakin banyak waktu yang aku habiskan bersamanya, secara alami aku mengenal Yang Mulia dengan sangat baik, ucap dari Jiuying. Namun menurutku kamu tidak mengenalnya dengan baik. Tiba-tiba Xiaoyan menjawab seperti itu. Jiuying pun tiba-tiba menatap ke arah Xiaoyan dan tubuhnya langsung memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Kamu adalah reinkarnasi Junsang, tetapi kamu tidak memiliki ingatan tentang Junsang. Maka kamu bukanlah Junsang yang dulu. Jika kamu berani berbicara seperti itu lagi kepadaku, maka aku akan benar-benar membunuhmu, ucap dari Jiuying. Emosinya mulai sedikit meledak karena tersinggung. Dan dia tampaknya tidak menganggap Xiaoyan sebagai atasannya lagi. Tunggu dulu, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, 9 kepala naga Jiuying melayang di atas kepala Xiaoyan. Seolah-olah dia bisa mencabik-cabik Xiaoyan kapan saja seperti yang dia mau dan dalam sekejap. Cacing berkepala 9, beraninya kamu melakukan itu? Ucap dari Bing Yutu. Dia segera muncul di depan Xiaoyan dan menghalangi Jiuying. Setelah Jiuying melihat Bing Yutu muncul, niat membunuh di tubuhnya sedikit menghilang. Dan kemudian dia pun berbalik dan pergi dari sana. Pernahkah kamu memikirkan alasan kenapa Junsang menahanmu di sini? Tanya dari Xiaoyan sambil melihat kepergian Jiuying ini. Jadi maksudmu, Yang Mulia sengaja meninggalkanku di sini untuk menunggumu datang, dan dia ingin aku membantumu? Apakah benar seperti itu? Tanya dari Jiuying sambil memalingkan mukanya. Mungkin itu juga adalah bagian dari alasannya. Tetapi aku pikir Junsang sengaja meninggalkanmu di sini supaya kamu tetap hidup aman. Itu saja yang aku tahu. Lalu soal apakah aku ingin kamu membantuku? Jawabanku adalah tidak perlu. Karena aku tidak perlu bantuanmu, ucap dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara seperti itu, dia pun duduk bersila dan siap untuk menyelesaikan perebutan tubuh tahap terakhir dari tubuh bocah gemuk sang pelahap jiwa. Jiuying hanya terdiam saja setelah mendengar kata-kata itu dari Xiaoyan. Dan dia kemudian tidak berbicara lagi dan memilih untuk tetap diam. Sosoknya yang besar langsung tenggelam menuju ke dasar lautan. Jika bukan karena kemunculan jiwa dari klan Cimi, Jiuying pasti akan lupa bahwa dia sudah atau masih hidup atau sudah mati. Bahkan dia selalu kesepian di dalam lautan ini. Apakah memiliki hidup yang kekal adalah sesuatu yang baik? Gumam dari Jiuying. Hidup dalam 10.000 tahun mungkin akan terasa menyenangkan, tetapi setelah mencapai sesuatu kekekalan, semua kenangan akan terhapus oleh waktu. Dan itu jauh menyedihkan daripada sebuah kematian. Ini adalah hal yang mungkin terjadi kepada Jiuying, karena selama 10.000 tahun ini dia selalu sendirian. Pada saat ini dia tenggelam ke dasar lautan. Dia tidak bergerak dan diam seperti batu. Jiuying, kenapa kamu tidak membunuhnya? Ucap dari jiwa klan Cimi. Ternyata Xiaoyan belum sepenuhnya mengeluarkan jiwa klan Cimi dari bocah gemuk itu. Dia mengambil inisiatif sendiri untuk melepaskan tubuh bocah gemuk itu dan melesat menuju ke arah Jiuying berada. Namun setelah jiwanya meninggalkan tubuh bocah gemuk itu, sekarang di sekelilingnya dia dikelilingi oleh energi hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Sebenarnya aku sangat tertarik kepadamu. Belum lagi aku tidak tahu banyak tentang klon pelahap jiwa ini. Jadi lebih baik kamu ikut saja denganku, ucap dari Xiaoyan di dalam tubuh bocah gemuk itu. Pada saat ini, tubuh bocah gemuk itu perlahan membuka matanya. Dan itu adalah pancaran mata milik Xiaoyan. Jelas, sekarang Xiaoyan telah sepenuhnya menangkap atau mengambil alih tubuh bocah gemuk ini.
Tubuh yang awalnya ditempati oleh jiwa klan Jimmy pada akhirnya sudah bisa diambil oleh Xiaoyan dan menjadi klon Xiaoyan yang baru. Jadi mulai saat ini, Xiaoyan dapat melakukan teknik pembentukan kehidupan dengan tubuh asli Xiaoyan dan juga klon dewa asli ditambah klon yang barunya ini. Kekuatan Xiaoyan pun akan dapat ditingkatkan dan dinaikkan ke tingkat yang lebih hebat lagi. Setelah tiba di jurang kutub maut, kekuatan Xiaoyan sendiri telah meningkat. Dan dia telah menerobos ke tahap akhir fighting god bintang 7 dan memiliki fondasi sumber gas sebanyak 70 juta. Tentu saja, ini masih jauh dari cukup. Setelah masalah ini dapat diselesaikan oleh Xiaoyan, Xiaoyan akan kembali ke Pulau Zanzue untuk meningkatkan kekuatannya kembali. Adapun soal jiwa dari klan Jimmy ini, dia langsung dikendalikan oleh klon bocah gemuk milik Xiaoyan saat ini dan menjadi salah satu jiwa di dalam tubuhnya. Selama jiwa Xiaoyan masih ada, maka jiwa klan Jimmy ini tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut klon ini lagi. Meskipun jiwa dari klan Jimmy ini sangat membenci Xiaoyan, Xiaoyan tidak tega untuk membunuhnya. Dan dia memilih untuk menyimpan jiwa klan Jimmy ini di dalam tubuh bocah gemuk itu. Jiwa dari klan Jimmy ini memiliki efek yang sama dengan Dongyan. Dia juga memiliki informasi yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Apalagi dia adalah anggota dari klan Jimmy yang asli. Jadi, Xiaoyan mungkin bisa belajar lebih banyak tentang perebutan tubuh darinya. Jika Xiaoyan juga ikut menghitung klon Kuizun sebagai klonnya, saat ini Xiaoyan masih bisa merebut 5 klon lagi. Dan menurut Lei Ji, Dewa Jahat pernah memiliki 9 klon. Dan Dewa Jahat juga sangat mengandalkan 9 klonnya. Misalnya saja, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, jika klon dewa asli dan klon bocah gemuk itu digabungkan dengan menggunakan teknik pembentukan kehidupan, Xiaoyan pasti bisa berhadapan dengan seseorang immortality tahap kedua. Dan itu adalah pelonjakan kekuatan yang sangat luar biasa. Meskipun Xiaoyan ini masih berada di tahap fighting god bintang 7. Dan meskipun bocah gemuk ini memiliki 10 juta jiwa, Xiaoyan juga membutuhkan waktu untuk memahami bagaimana cara menggunakan kekuatan 10 juta jiwa ini. Setelah ini, kamu akan menjadi guruku. Kamu pasti sangat memahami klon bocah gemuk ini, bukan? Aku harap kamu tidak akan menyembunyikan apapun dariku, karena aku bisa saja membunuhmu kapan saja, ucap dari Xiaoyan kepada jiwa klan Jimmy. Saat ini, jiwa dari klan Jimmy hanya memilih diam saja. Dan pada saat ini, klon bocah gemuk sedang duduk bersila. Xiaoyan masih melakukan penyelesaian akhirnya, sehingga jiwanya dapat terhubung langsung secara sempurna dengan tubuh barunya. Klon bocah gemuk ini tidak memiliki organ dalam, bahkan dia tidak memiliki jantung. Ini adalah tubuh yang dapat membawa jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ini juga sebuah keunikan dari klon itu. Berdasarkan ini saja, klon bocah gemuk ini sangat mirip dengan orang-orang dari Istana Surgawi. Satu-satunya perbedaannya adalah orang-orang dari Istana Surgawi masih memiliki jantung. Pada saat yang sama, tiba-tiba ada aura angin yang menderu yang datang dari ujung yang jauh. Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat ke arah atas. Lalu ada sosok dari ujung yang jauh bergegas melihat ke arah sekelilingnya. Sepertinya aku terlambat, ucap dari Wuzan. Rupanya itu adalah Wuzan. Xiaoyan pun lalu menoleh kepada Bing Yutu dan tersenyum dengan canggung. Dia tidak menyangka bahwa Bing Yutu adalah seseorang wanita. Dan situasi krisis ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Jika saja ini sedikit terlambat, maka situasinya akan menjadi sangat sulit untuk diselesaikan. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan sebelumnya. Aku juga harus berterima kasih kepada Permaisuri. Jika bukan karena dia, kamu mungkin tidak akan peduli kepadaku. Aku memang tidak memiliki banyak kemampuan saat ini. Jika Jiuying benar-benar ingin membunuhku, jelas aku tidak bisa menghentikannya, ucap dari Xiaoyan kepada Bing Yutu. Aku masih sangat membencimu. Kenapa? Kamu pergi sembarangan dan meninggalkanku begitu saja, ucap dari Bing Yutu. Wuzan yang baru saja datang pun terkejut. Tatapan matanya langsung tertuju kepada Bing Yutu yang telah berubah menjadi bentuk manusia dan sangat cantik. Hah,
Ucap dari Wujan yang terlihat begitu tertarik kepada Bing Yutu ini. Seolah-olah dia sedang menatap sesuatu hal yang lembut dan gemoy gitu ya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Bing Yutu akan menjadi seseorang wanita yang begitu cantik dan seksi. Dia juga tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bisa berbicara. Tetapi ketika kata-kata yang keluar dari mulutnya ini seolah-olah kaku, mata indah Bing Yutu langsung meliriknya. Dan semua kata-kata itu pun langsung tertelan ke pelutnya. Itulah momen di mana Wuzan melihat kecantikan Bing Yutu. Ya, kali ini aku benar-benar ceroboh. Aku pikir aku mampu menghadapinya sendiri. Tetapi aku tidak menyangka akan ada makhluk begitu kuat di tempat seperti ini, ucap dari Xiaoyan. Permaisuri meminta Bing Yutu untuk mengikuti Xiaoyan, dan tujuan dari permaisuri yang sebenarnya adalah agar Bing Yutu bisa menyelamatkan hidup Xiaoyan bila keadaan Xiaoyan ini dalam situasi yang sangat berbahaya. Untungnya Bing Yutu tidak terus-menerus memarahi Xiaoyan. Dan ketika dia bergerak, dia langsung berubah menjadi kelinci berbulu lagi yang sangat lucu. Xiaoyan pun segera mengalihkan pandangannya ke sisi yang jauh. Dia melihat mayat dari dewa asli yang berukuran besar. Dan hanya dengan melihat mayat dewa asli itu dari kejauhan saja, Xiaoyan sudah dapat merasakan tekanan yang sangat kuat. Sebuah mayat dewa asli bintang 5, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, saat Xiaoyan bangkit, klon dari dewa asli dan juga klon bocah gemuk itu bergerak secara perlahan mengikuti tubuh Xiaoyan. Xiaoyan melihat 5 bintang yang sudah redup di atas antara alisnya. Entah bagaimana dewa asli ini bisa mati di tempat ini. Xiaoyan pun berharap dia bisa memperoleh beberapa informasi yang berguna tentang mayat dewa asli ini. Setelah Xiaoyan mendekati mayat itu, pertama-tama dia mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya ke arah mayat dewa asli ini. Sementara itu, di depan mayat dewa asli ini, klon dewa asli berhadap-hadapan dengan mayat si dewa asli ini. Xiaoyan bisa merasakan ada hubungan antara kedua garis keturunan yang sama ketika melihat kedua dewa asli ini saling berhadapan. Tetapi setelah kekuatan jiwa Xiaoyan tersapu untuk memeriksanya, ada sedikit kekecewaan di wajah Xiaoyan kali ini. Dalam mayat dewa asli bintang 5 ini, Xiaoyan tampaknya tidak merasakan ada jiwa yang tersisa. Mungkin dia telah mati terlalu lama dan tubuhnya ini tidak dapat menahan emosi atau erosi waktu. Dan tubuhnya ini telah menjadi cangkang yang kosong. Hanya tubuh yang masih memancarkan darah yang sangat kuat. Tetapi esensi dan darahnya telah lama terpompa habis. Tampaknya tidak ada cara untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh Xiaoyan darinya. Dan Xiaoyan pun merasa sedikit kecewa kali ini. Xiaoyan lalu berbalik secara perlahan. Dan dia tidak merasakan atau dia tidak perlu tinggal lama lagi di tempat ini. Dia berpikir bahwa akan ada klan dari dewa asli yang mungkin masih hidup di tempat ini. Namun apa yang dia temukan adalah hanya sesosok mayat yang telah mati selama puluhan ribu tahun. Dan bahkan tidak ada sisa jejak jiwa dari tubuhnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dan klon bocah gemuk segera melangkah maju. Segera setelah munculnya klan Cimi dan melayang di depannya, Xiaoyan pun segera menatap dari jiwa klan Cimi ini dan bertanya kepadanya. Mari kita sedikit berbicara tentang mayat dewa asli ini, ucap dari Xiaoyan kepada jiwa klan Cimi ini. Setelah jiwa dari klan Cimi ini muncul, dia mulai berpura-pura bodoh kepada Xiaoyan dan mengatakan beberapa hal atau ucapan omong kosong atau dia sedang membual. Ini tentu saja menyebabkan alis Xiaoyan sedikit terangkat. Apakah kamu akan terus berbicara omong kosong seperti itu? Kalau begitu aku akan segera membunuhmu. Dan kamu akan kehilangan kekuatanmu yang bisa untuk merebut tubuh itu, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, tunggu sebentar. Aku ingat, namanya adalah Tai He. Dan dia adalah dewa asli bintang 5, ucap dari jiwa klan Cimi itu. Dia menatap Xiaoyan dan berkata dengan sangat serius sekarang.
Xiaoyan lalu menatap jiwa dari klan Cimi ini lagi. Lain kali, jika aku menanyakan sesuatu kepadamu dan kamu berbicara omong kosong, maka aku akan langsung membunuhmu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, jiwa dari klan Cimi ini benar-benar merasa terhina. Kenapa? Kenapa dia bisa mati? Tanya dari Xiaoyan. Aku juga tidak tahu banyak tentang hal itu. Ketika aku datang ke sini, dia sudah mati dan keadaannya seperti itu, ucap dari jiwa klan Cimi menjawab pertanyaan Xiaoyan ini. Lalu bagaimana kamu bisa mengetahui namanya? Tanya dari Xiaoyan lagi. Aku benar-benar tidak tahu, tetapi salah satu dari kaisar pemakan jiwa yang aku rasuki mengetahui hal itu, dan aku belajar darinya ketika aku merebut tubuhnya. Sayang sekali, dia telah benar-benar mati, dan bahkan jiwanya telah terhapus sepenuhnya. Kekuatan untuk merebut tubuh pun telah tidak ada, dan sekarang itu pun sudah tidak ada gunanya, ucap dari jiwa klan Cimi ini. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil ya mendapatkan tubuh bintang 5 atau dewa asli ini? Namun ini hanyalah sebuah mayat saja, dan sepertinya seperti cangkang kosong yang sudah ditinggalkan oleh orang yang menempatinya. Nantikan video gue berikutnya, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.